Nah, kalau tadi ada Barcelona yang dianggap tidak akan bisa masuk ke FIFA World Cup Club karena koefisiennya jatuh, tapi ada Atletico yang dianggap bisa ikut karena koefisiennya bagus. Nah, soal Atletico semalam menghadapi Dortmund. Yang nonton pasti beruntung banget karena kita disuguhkan pertandingan yang banyak gol, tekanannya juga luar biasa, nonton Yellow Wall segitu pentingnya, segitu serunya. Apa yang lu lihat sih? Ini sebenarnya banyak pas kita bikin edisi preview nih banyak dari kita nih hampir semua terkecoh ya. Kita jagoin Atletico, gua, Mas Aryo, Rijal. Gue juga bilang Atletico. Makanya coach juga Atletico. Tapi ini adalah penampilan pertama Dortmund ya di semifinal Liga Champions sejak eranya Klopp. 11 tahun yang lalu berarti. 2012, 2013. Jadi luar biasa banget apa yang mereka lakukan. Dan ini topsy turvy game banget ya. Kita tahu kalau di laga pertama naik turun boleh lu tahu lah. Lu kan temen lu kan Emma itu. Lopez. Kalau ketika kita lihat pertandingan pertama di-define oleh kesalahan-kesalahan ya, Madsen, kesalahan beberapa back Dortmund, kiper, Kobel. Tapi kalau sekarang pemain-pemain itu bisa membayar tuntas. Madsen golnya kayak gitu, Sabitzer juga luar biasa golnya, pergantian kedua tim ngaruh. Bahkan pergantiannya Simeone pas halftime itu sebenarnya bagus banget. Iya, triple sub. Korea masuk, dia Nahuel Molina dia keluarin, si Lorente dia geser ke kanan, Aspi dia keluarin, dia gantiin Riquelme. Itu sebenarnya it works sampai tahap tertentu gitu. Berarti kayaknya dia sampai nggak bisa keep track skoran nih, tapi kayaknya dia Atletico sempat mimpin deh 3-2 apa berapa gitu. Enggak, 2-2. Unggul agregat. Iya, unggul agregat kayaknya ya. Ya pas 2-2 itu. Iya, itu agregat. Ketika Korea golin, dan itu sebenarnya Korea golin kayaknya udah aman karena biasanya Atletico adalah unit yang sound dalam bertahan, yang kuat dalam bertahan. Tapi musim ini mereka udah kebobolan 19 gol gitu, pokoknya terbanyak sepanjang sejarah partisipasi mereka di Liga Champions. Jadi itu yang sebenarnya jadi masalah. Dan Fulkrug yang kita nggak nyangka bisa nyetak gol, ini dia udah 10 pertandingan nggak nyetak gol. Itu golnya luck juga itu. Ditanduk bolanya. Tapi enggak gitu. Nanduknya ke belakang, salah nanduk ke tiang jauh. Gimana lu nanduk gimana? Jatuhnya ke situ tuh keren coach. Enggak, itu beruntung gol kayak begitu. Tapi itu jadi gol yang membawa mereka lolos. Anginnya gitu. berubah. Zal, Atletico-nya sendiri, Griezmann nampak nggak fluid, Morata beberapa peluang penting, si Korea juga setelah dimasukkan nggak begitu. Ada apa sih sama Atletico? Sebenarnya kalau Atletico ini sebenarnya udah gue lihat 2 musim terakhir udah ninggalin stigma soal negatif football ya. Dia udah nggak defense kayak dulu lagi, 4-5 tahun lagi. Ya mungkin ada kaitannya, emang lini belakangnya udah nggak se-firm dulu lagi kayak zamannya si Godin segala macam. Dia udah ninggalin itu. That's why musim ini mereka main lebih ambil resiko ke depan. Tapi mereka juga harus ngerelain gawangnya lebih banyak kebobolan di musim ini. Tapi untuk di lini depan, mereka sebenarnya sekarang udah mainnya udah cukup atraktif kalau gue bilang si Atletico ini. Udah bisa nyiptain banyak peluang, tapi ya itu, apa yang mau lo expect dari striker macam Morata segala macam. Kapten timnas Spanyol. Kapten tapi tetap aja kualitasnya begitu. Makanya timnas Spanyol gak kemana-mana. That's why itu makanya Morata begitu. Karena tadi malam menurut gue itu seharusnya itu peluang yang harusnya bisa dikubur lah istilahnya kalau untuk pemain sekelas mereka itu kehilangan Depay, makanya Griezmann Depay mungkin bener kehilangan Depay biasanya nggak perlu jadi starter, tapi at least kalau dia sebagai sub sekalipun impactnya luar biasa. Depay harusnya ini tolongnya Simeone. Depay itu harusnya jadi starter, bukan Morata. Cedera, tapi kan belakangnya dia cedera. Juga dan juga dari Atletico-nya itu menurut gue tadi malam pemilihan pemain di awal menurut gue agak salah. Makanya that's why mana yang salah? Babak kedua Aspi kan udah sepanjang musim nggak pernah dimainin di posisi itu lagi. Udah nggak pernah sebagai wingback lagi. Itu posisinya si Lino biasanya ya. Tapi tadi malam dimainin di situ dan terbukti mainnya berantakan lah sebenarnya. Tapi respon dia di halftime tuh udah cukup bagus dari Simeone, dan gue lihat anginnya sempat ke arah Atletico tuh. Tapi setelah itu ya itu yang tadi gue bilang, Mas Firzi juga bilang, lini belakang mereka udah nggak se-firm itu lagi. Lu selalu bisa dapat peluang ketika lu berhadapan lawan Atletico. Dan poin lain yang gue bilang kenapa alasan mereka kalah, mereka nggak clean sheet di Wanda Metropolitano. Itu menurut gue poin penting juga. Golnya Haller itu mereka seharusnya bisa menjaga keunggulan, tapi jadi 2-1 dan Dortmund jadi ngerasa mereka punya peluang, dan itu menurut gue jadi ya gamenya switch set terlalu cepat lah, jadinya hilang. Koci kalau nggak salah dari fase grup pun lu udah mengunggulkan Dortmund, Koci ya? Iya, karena ada taruhannya kan. Karena ada Milan sama Newcastle dibanding Newcastle ya. Gue baru minta analisanya. Pantas pada nggak lolos ke tahun berat ternyata kan. Oh iya, kagak lah. Pantas pada nggak lolos. Enggak, Dortmund gitu kan. Dortmund gue bilang ini tim paling lemah. Iya kan sama Atletico. Cuman di grup ini di 8 besar. Cuman pertama kali gue lihat Dortmund main bagus ya kemarin. Gue nonton 2 kali lawan PSV ya parah. Lawan Milan, lawan Newcastle, lucknya gede lah. Golin susah. Ya, maka dari itu gue bilang ya ini dilibasnya. Babak
di leg pertama itu diinjek-injek itu Dortmund sama ATM. Tapi mereka nggak bisa cetak banyak gol. Dan lu kalau pasang Morata terus ya good luck aja lu, ngerti nggak? Harusnya pada saat 2-2 mereka harus uber 1 gol lagi, which nggak mereka lakukan. Sulitan. Iya. Terus lahirnya golnya si Füllkrug itu. Gol Füllkrug itu kan seri, extra time. Iya. Tie lah. Iya. Terus Sabitzer sih keren ke pojok gitu. 3 menit kemudian langsung bikin gol lagi. Tapi memang Oblak ini drop loh. Nggak kayak dulu. But still Oblak gue liat save-nya luar biasa. Still bagus, cuman dulu lebih dahsyat. Mungkin backnya dan pemain belakangnya juga nggak kayak dulu. Mereka telat regenerasinya. Cuman gue sih ya sama gue happy juga. Gue nggak suka Simeone sama sekali. Tapi harus kita apresiasi juga dia dalam 2 tahun terakhir ketika dia sadar lini belakangnya udah nggak bisa nawarin permainan kayak yang diharapkan lagi, dia ngambil resiko untuk main lebih nyerang loh. Ya makanya nggak kemana-mana ATM kan. Siapa Zal pelatih termahal di Eropa siapa Zal? Nasi Diego Simeone. Dengan harga segitu mahal bisa memberikan. Gue udah Pep loh, bukan Simeone. Masih Simeone. Masih top tier lah. Iya, jadi dengan harga semahal itu lu nggak memberikan. Iya. Itu. Dan next Zia ketemunya PSG. Iya, sama kayak apa lu setuju sama Koci bakal diacak-acak ke Dortmund pulangan. Waktu di grup berapa ya, gue lupa deh. Kayaknya beda di grup sama quarter ada imbangnya ya. Dortmund menang kalau nggak salah di Paris. Di grup kan? Ya, tapi kalah di Dortmund. Ya karena kita lihat Dortmund pertama mereka konsistensi juga jadi masalah, karena ini sebenarnya dibilang juga oleh beberapa pengamat Jerman kemarin, Dortmund itu sebenarnya kalau pressure-nya udah mulai lepas udah mulai tinggi mereka crumble, tapi begitu mereka nothing tulus malah jago. Kayak kemarin kan mereka udah hampir kalah tuh 3-4 ketinggalan dalam 19 menit terakhir, terus habis itu udahlah kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi, asal serang aja langsung balikin keadaan dalam hanya 3 menit deh lewat gol-golnya mereka. Jadi kalau gue lihat pemainnya mereka ini masih belum konsisten. PSG mungkin gak sih persembahan terakhirnya si Mbappe bawa ke final. Itu kayak romantisasi itu bakal romantis. Tapi untuk Dortmund menurut gue ada poinnya juga kenapa soal pressure itu. Karena gue sama sekali nggak ngeliat dia bisa main kayak begini di Liga gitu. Bundesliga. Betul. Dortmund sama sekali main nggak kayak begini. Tapi tiba-tiba di fase knockout mereka bisa nyiptain 4 gol. Bukan fase knockout. Di leg pertama pun jelek. Itu harusnya 4-0 itu. Nggak kelihatan sama sekali, dan tadi malam justru ya gue sih nggak mau. Hanya tadi malam satu match yang main luar biasa. Pas leg pertama mereka sebenarnya 2 kali kena tiang kan pada menit-menit akhir. Enggak, tapi mainnya jelek. Tapi sebelum itu, itu benar-benar diobok-obok. Dan di liga jelek banget. Nggak pernah kelihatan sepanjang musim ini. Tapi ya kita jangan sampai terjebak sama based on result analysis juga ya berdasarkan tadi malam doang. Tapi kalau berdasarkan tadi malam, ya emang Madsen dan Sancho di sisi kiri itu benar-benar optimal. Sancho nggak begitu kelihatan tapi juga. cukup lah coach di pertandingan tadi malam bisa ngerepotin kan ya, pemain muda kan lu dapat naik turunnya kan. Pertama lu dapat jeleknya, leg kedua dapat gol kayak gini. Tergantung Madsen versi mana yang bakal muncul nanti lawan PSG. Nah makanya jadi kan waktu di grup pun pertama 2-0 lu 1 sama kan, artinya memang belum pernah menang juga. Dan apa yang bakal ditawarkan Dortmund nanti menghadapi PSG coach? Ya nggak ada. Mereka nggak punya banyak ekstra yang bisa main pemainnya itu aja. Dan ya di atas kertas jelas PSG unggul. Tapi ya kembali lagi, this is football, anything can happen. I mean kalau seandainya PSG juga di leg kedua kena kartu merah kayak Barca gitu ya bisa aja kan? Oh itu karma is watching you di situ. Ya karma is watching you. Nice. Oh dendam kecil sama PSG dendam. Ya rada sekarang. Gara-gara bukan dendam. Lu luck aja. Nggak terima. Lu beruntung aja lawannya 10 orang. Iya. Dan Zi sendiri kalau menghadapi tadi kan kita juga setuju kayak PSG diunggulkan sekali, cuman apa celah yang bisa dimanfaatkan sama Dortmund kalau dia pengen unggul sama PSG? Apa di mananya? Ya pertama PSG kan ada kelemahan yang sangat nyata, jelas dan nyata itu. Kalau lu kasih bola-bola terobosan behind the lines of defense itu kewalahan ya, itu udah kelihatan banget. Kayak lawan Newcastle. Kayak lawan Newcastle, tapi kan juga di leg pertama lawan udah mulai tengil. Udah mulai tengil Rizal. Iya betul benar. Mancing-mancing. Iya mancing. Pinter dia. Santai. Kalau misalnya Dortmund bisa keluar dari midfield pressnya si PSG itu dan bisa ngasih bola-bola direct, mereka punya pemain kayak Bino Gittens, kayak ya Sancho mungkin ya dengan kecepatan dia. Sancho jelek semalam.
Iya, memang nggak kelihatan. Sancho kapan main bagus? Enggak, tapi kalau kalau dia dapat kesempatan lawan back-backnya PSG yang gampang dieksploitasi itu lewat bola-bola jauh, ya mungkin tuh kesukaannya dia dan mungkin cocok dengan strateginya. Nah, kita lihat Terzic-nya kayak gimana itu tadi, karena balik kalau ketika pressure-nya ada di Dortmund, mereka kesulitan gitu. Tapi kalau pressure-nya off, justru mereka bisa. Kalau mereka bisa kayak Barca di leg pertama, double cover sayapnya terutama, jadi center back lebih aktif lah. Berat lah gue bilang untuk PSG. Jadi gue definitely kasih Dortmund peluang untuk bisa lolos. Walaupun di atas kertas PSG lebih unggul. Jadi nanti akan ya sama kayak match Barca. Dortmund bertahan, PSG nyerang. Dan itu salah satunya cara template yang dilakuin sama Barcelona leg pertama, paksa Mbappe main lebar terus, jangan sampai ada cutting inside segala macam. Walaupun itu nyaris mission impossible lah, lu bisa nge-keep. Nah, leg pertama berhasil kok Barca. Berhasil di babak pertama, tapi babak kedua ketika Mbappe-nya udah geser ke tengah kan tuh mulai bergeser. Satu shot on target pun nggak bisa si Mbappe. Pas udah tapi Mbappe kelihatan berat tau larinya semalam. Tapi tetap membahayakan banget. Gak liat Mbappe pada biasanya. Enggak, bentar. Mbappe membahayakan di mana? Kemarin gol keempat itu dapat passing dari Kunde. Enggak, sebenarnya bukan dari Kundo, dari pantatnya kegebok. Iya, ini habis itu selain enggak banyak keluar juga. Iya. Enggak, dia lebay. Asli, lu lebay dari kemarin lu, Zal. Kita tahu Mbappe lah, dia enggak boleh. Iya, ada perubahan. Dua leg dia enggak kelihatan Mbappe. Tapi tetap aja kan. Iya, tetap apa? Kita bahas dua leg di Ligue 1. Kemana? Udah diparkir terus main. Keuntungan Mbappe itu karena di liga dia banyak diserahin namanya Enrique karena Enrique itu begitu main juga enggak bisa apa-apa. Walaupun lawannya juga ya benar. Jadi enggak tinggal bilang setuju bahwa Mbappe emang sedikit berubah. Dua leg ini enggak kelihatan Mbappe. Bukan Mbappe tahun lalu lah yang speednya luar biasa gitu. On his own dia bisa ngelakuin sendiri apa. Semalam gue lihat tuh semalam. Enggak bisa. Berat. Defense Barcelona gua acungi jempol. Barcelona cuy. Dia sebagus-bagusnya defense-nya lu cukup, tapi ya gue sih tetap menjagokannya Mbappe bisa ngerubah keadaan di pertandingan Dortmund. Nah, ini kalimat kayak begini bisa dipelintir, bisa bikin gol dong udah bagus nih enggak, bisa bikin perubahan. Iya. Kalau lu Dortmund berarti ya? Dortmund kali ya. Dortmund ya? Gue juga pengen Dortmund sih. Coach juga pengen Dortmund kan? Kalau pengen Dortmund. Sama. Cuman realistically gue bilang gue unggulkan PSG murni karena kualitasnya. Iya. Dan gue juga pelatih Dortmund ini katrok gue bilang. yang sekarang katrok. Katrok sih enggak. Katrok, bener katrok. Terzic itu laga-laga besar sering kepleset. Jadi kita lihat aja nanti. Dortmund tahun lalu itu hampir juara loh. Hari terakhir. Iya. Tahun ini di mana? Turun sama Stuttgart. Talip sama Stuttgart. Ini jelek banget di Bundesliga. Iya makanya. Jadi ada penurunan dong. Ada. Cuman kalau Katro sih berlebihan lah. Kalau Katro enggak lah. Enggak lah Katro lah. Zal, lu siapa? Dortmund PSG? PSG dengan catatan bukan Mbappe-nya. Tapi belajar gue nanya Firzi jelas. Dortmund kayaknya ini Dortmund gue pengennya cuma yang menang PSG. Lu dengan catatan jurnalis bukan lu. Kayak sih jangan sampai kayak Atletico. Jangan kasih dia kesempatan ketika away day, ketika pertandingan keduanya. Oh sekalian Zal, jangan bikin gol sekalian gitu. Ya gimana? Enggak bisa Zal. Ini semua bisa terjadi. Bentar. Lu tidak bisa berandai-andai seperti ini. Karena dalam sebuah match anything can happen. Ya, betul. Tapi poin gua ketika lu babak knockout. Ketika knockout lu nggak kebobolan jauh lebih penting daripada lu ngegolin. Itu di babak knockout yang gua rasain itu. Karena City udah membuktikan musim lalu dia di tengah-tengah season. Tim lu main aja enggak di Champions League? Jangan bahas itu dulu dong, nggak usah kalau itu. Liverpool emang nggak main. Tapi itu udah dibuktikan sama City musim lalu. Liverpool nggak main di UCL. Boro-boro. Lu kasar aja mah. Musim depan ikutan lagi. Oh iya boleh. Musim depan ikutan lagi. Tapi itu jangan sampai lu kebobolan dan lu jangan ngasih harapan ketika main dia di kandang karena kita tahu nyata Dortmund kualitasnya kalau di kandang manfaatin orang ke-12 banget dan itu menurut gua krusial. Enggak, tapi gua menjagokan itu. Tapi di group stage tahu gue Dortmund kalah di kandang, tapi menang away. Bahkan di 3 game awal mereka nggak bisa ngegolin sama sekali. Makanya responnya mereka. Ya tapi lolos kan. Cukup buat lolos. Terakhir. Kalau PSG juara Mbappe stay nggak? Enggak lah. Tetap udah pasti pergi lah. Oke. Enggak usah PSG enggak akan juara. Udah I like that. I love it. Dan Jebret Tim dimanapun Anda berada jangan lupa ada pre-order dari Jebret Media yaitu bikin jersey spesial DPI dengan harga Rp250.000.
Pre-ordernya mulai dari hari ini, Rabu 17 April sampai 3 Mei 2024. Langsung aja klik link di deskripsi video atau klik link di bio Instagram Jebret Media, atau kalau emang pengen silaturahmi boleh langsung ke kontak personnya, yaitu Anjar. Ganteng orangnya, ramah dan juga baik hati. Lalu juga jangan lupa daftarkan ponakannya, sepupunya, cucunya, anaknya di turnamen badminton PB Ina Kids yang akan dilaksanakan tanggal 3, 4, dan 5 Mei di Benteng Badminton Hall di BSD. Dan langsung silakan hubungi kontak person yang tertera di poster. Alright. Jangan lupa kita bakal bahas Arsenal menghadapi Bayern Munchen sesaat lagi. Jangan kemana-mana.